Pemirsa, Polda Metro Jaya membongkar pembuatan film porno di sebuah rumah produksi di kawasan Jakarta Selatan. Dalam 1 tahun, sekitar 120 film porno telah diproduksi. Bagaimana bisnis ini bisa tumbuh subur, bahkan lebih dari 10.000 pengguna telah bergabung dan berlangganan. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pengamat gaya hidup sekaligus penulis buku Jakarta Undercover Muammar MK. Dan nantinya juga akan bergabung bersama kami untuk berdiskusi pengamat sosial Devi Rahmawati. Kita akan sapa dulu Mas MK. Selamat sore Mas MK. Selamat sore. Oke, Mas MK, apabila kita lihat dari kinerja polisi ini sebuah rumah produksi film porno berhasil diungkap. Tapi sebetulnya ini kan merupakan fenomena gunung es kah atau seperti apa Mas MK? Iya, kalau dibilang fenomena gunung es, iya, karena sebenarnya kan ini bukan peristiwa baru gitu, bukan fakta baru atau apa gitu. Jauh sebelum ini kan sebenarnya industri film dewasa ini kan sudah ada. Cuman ini pasti kebagi dalam beberapa kelas lah. Ada yang skalanya skala besar, ada yang skala menengah, ada yang skala kecil. Sebenarnya kasus video dewasa Jaksel ini menjadi kayak semacam trigger pintu membuka untuk masuk ke wilayah yang lebih jauh gitu. Karena kita nggak pernah mungkin selama ini mungkin hanya menjadi isapan jempol gitu bahwa industri ini ternyata ada ya gitu, apalagi yang ketangkap ini adalah skala besar gitu, 120 video durasi 1,5 jam gitu dalam kurun waktu 1 tahun gitu. Nah ini menarik untuk ditelisik lebih jauh karena sebenarnya kalau kita ngelebar ke sisi distribusinya, sebenarnya selain rumah produksi itu ada yang saya sebut sebagai kreator mandiri yang sebenarnya juga dia ini yang sebenarnya jumlahnya lumayan banyak. Jadi kalau dalam video rumah produksi di kasus video dewasa Jaksel ini ada pemeran utamanya 11 orang. 16 orang, 5 laki-laki dan 11 perempuan, maka sebenarnya kalau dinilai dari talentanya atau talentnya di luar sana para kreator mandiri yang berani menceburkan diri dengan konten-konten yang isinya dewasa ini jauh lebih banyak gitu. Oke, Mas Kemba tadi mengatakan skalanya bisnisnya ada skala dari skala kecil ke skala besar, tidak hanya kemudian rumah produksi tapi juga ada kreator mandiri yang bahkan ini lebih besar ataupun lebih banyak jumlahnya. Tapi sebetulnya memang seberapa besar sebetulnya bisnis ataupun industri film porno ini di tanah air dan kenapa kemudian ini bisa eksis? Karena kan kebutuhan konten dewasa yang dari Asia itu salah satunya Indonesia kan juga di pasar konten dewasa ini kan dalam tanda kutip punya peminat sendiri gitu. Nah, dulu memang sering kenapa saya bilang ada skala besar, skala kecil dan skala menengah, karena untuk skala kecil misalnya itu diwakili oleh beberapa istilahnya kreator yang memang dia memproduksi mungkin videonya itu hanya 10 menit, berapa menit, kemudian dia menjual lewat jalur tikus di pasar gelap gitu. Dan itu kontennya bisa dinikmati juga di beberapa situs yang ada yang tersebar sekarang itu, di antara dari lebih dari 30 juta situs dewasa yang sekarang tersebar di online gitu. Nah, ada yang skala menengah juga, misalnya mereka ada memakai 2 cara. Yang pertama adalah dia membuat produksi yang mungkin tidak banyak, tapi dia kemudian menggunakan pemain lokal dan lagi-lagi dia menggunakan jalur distribusi lewat pasar gelap. Yang kedua, dia sebagai konten kreator tapi syuting di Indonesia, tapi kemudian menggunakan talent asing. Itu yang terjadi selama ini gitu. Nah, kasus ini kemudian menjadi video dewasa rumah produksi Jakarta Selatan ini menjadi penting untuk kemudian digali lebih jauh karena ya kita terbelalak ya, akhirnya dalam kurun waktu setahun 120 judul film itu bukan hal yang main-main gitu. Apalagi di dalamnya melibatkan selebritas walaupun skalanya mungkin skala kelas C gitu.
Oke, Mas MK tadi juga sempat menyinggung mengenai pola distribusi. Ini kita lihat dari pola penyebaran rumah produksi kali ini diunggahkan ke sejumlah situs dan kita tidak hanya jumlah videonya yang kemudian luar biasa banyak, 120 dalam waktu 1 tahun, ini jumlah pengguna yang berlangganan ini bahkan mencapai 10.000 pengguna. Artinya ini akses masyarakat terhadap link-link seperti ini bagaimana sebetulnya di lapangan, Mas MK? Sebenarnya ada yang lebih jauh masih. Kalau ini kan secara distribusinya kan masih pakai metode konvensional gitu. Dia masih copy paste atau template dari yang sudah ada di luar gitu. Orang kemudian ada kanalnya, kemudian orang masuk bisa mendapatkan tontonan yang eksklusif gitu dengan membayar membayar uang untuk langganan mingguan, bulanan atau bahkan tahunan gitu. Ini kan sebenarnya copy paste dari marketing yang sekarang ada gitu kan. Nah, sebenarnya kalau boleh jujur, para pengguna yang menjadi pelanggan di konten-konten jalan tikus itu jauh lebih banyak, nih, lebih banyak banget. Karena misalnya saya temukan fakta menarik adalah munculnya satu platform digital gitu, itu produk lokal punya. Terus kemudian dia kemudian bisa dengan caranya yang sangat licin gitu, karena dia pakai jalur tikus. Itu konten kreator mandirinya itu sebagian besar memang orang Indonesia, dan itu mereka berani mempertontonkan live sex streaming gitu, dan itu terjadi setiap saat, dan itu pelanggannya itu sih kalau hanya satu platform ya artinya 10.000 itu relatif kecil dibanding para pelanggan yang kemudian tersebar di beberapa platform yang sekarang udah ada. Oke, baik. Mas MK, kita akan lanjutkan kembali perbincangan mengenai industri film dewasa ini, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Ada 12 pemeran wanita yang salah satunya tadi sudah kita lakukan upaya paksa penangkapan, dan kepada 11 lainnya saat ini masih kita kembangkan penyelidikan lebih lanjut. Sekali per film gitu, dengan kisaran pembayaran di angka 10 sampai 15 juta rupiah. Kurang lebih 1 tahun beroperasi, itu sudah sekitar 500 juta rupiah. Terdapat 120 video dengan durasi berkisar antara 1 jam sampai dengan 1 jam 30 menit. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Mas MK, tadi kita sudah banyak berbincang mengenai produksi. Ini kita berbicara mengenai talent yang terlibat di dalamnya. Latar belakang talent yang terlibat dalam film dewasa ini kan dari berbagai macam. Menurut polisi ada artis, ada selebgram seperti itu. Dari pengamatan ataupun analisa Anda, apa sebetulnya yang mendorong para talent ini untuk terjun dalam film kategori dewasa seperti ini? Apakah semata karena motif ekonomi atau seperti apa? Kalau melihat dari tarif yang didapat gitu ya, misalnya untuk satu judul film mereka dibayar 10 sampai 15 juta, dengan omset pendapatan mereka rumah produksinya 500 juta selama setahun ini, sebenarnya itu kategori kecil gitu. Artinya dari tarif yang digunakan itu, kalau memang dia misalnya masuk kategori selebgram kelas atas gitu ya, itu endorse 1 hari juga dapat gitu ya. Artinya kalau kita mau lebar lebih jauh, ini dugaan saya adalah memang motif ekonomi menjadi dasar yang paling utama gitu. Karena ya atas kebetulan ya mereka berani kemudian menantang berperan di film dewasa dengan hanya dibayar 10 juta sampai 15 juta gitu. Begitu hal yang sama juga terjadi kan dengan sutradara, pemilik admin atau pemilik akun dan seterusnya gitu. Karena kalau dibawa lagi jauh melebar, sebenarnya kalau di kreator mandiri yang berani live streaming untuk konten dewasa aja kan sebenarnya bayarannya jauh lebih besar dibanding yang sekarang di kasus video dewasa Jakarta Selatan ini gitu Mbak Fitri. Oke. Jadi motif ekonomi tetap menjadi dasar utama, tapi mereka adalah rata-rata talenta atau talent
strata kelasnya kebanyakan dari papan dari kelas C gitu. Jadi kalau tadi misalnya ada beberapa tersangka yang sudah dipanggil, terus ada tersebut satu nama dengan inisial tadi SKE tadi misalnya, ya itu kan kita tahulah gitu seperti apa status selebritasnya dan yang seterusnya. Oke, baik. Mas MK, ini kan rumah produksi film dewasa ini mulanya ataupun berawal dengan membuat film bergenre horor dan komedi, namun karena kurang peminat berganti haluan menjadi produsen film konten dewasa. Dan menurut polisi keuntungannya setahun beroperasi mencapai 500 juta rupiah. Artinya ada memang siklus supply and demand yang kemudian membuat bisnis ini menjadi terus berjalan, Mas MK? Ya pasti ini akan ya karena sebenarnya kan ini ini maksudnya hanya satu peristiwa atau satu kejadian yang kemudian ketangkep kan. Ya karena pada kenyataannya konten-konten dewasa ini memang ada setiap hari bahkan setiap jam itu ada di situs-situs dewasa kan gitu. Entah itu bentuknya hanya misalnya gini lah, kalau kita masuk ke ranah satu website dewasa gitu, itu ada kan. Ada yang memang dia live, ada yang kemudian ada namanya jual konten kan gitu. Misalnya untuk durasi 10 menit itu dihargai dari $10, $30 dan sebagainya. Tapi catatan Fitri bahwa untuk sebuah produksi 120 judul film dewasa gitu, setahun 500 juta itu kecil sekali gitu. Artinya pertanyaan berikutnya adalah itu bagaimana balikin modalnya kan gitu. Karena 500 juta setahun dengan menghasilkan 120 judul itu untuk industri di perfilman dewasa itu kecil sekali. Oke. Jadi ada indikasi bahwa memang ini secara pasar jangkauannya masih belum global. Dia hanya main copy paste pendistribuan dari luar, cuman pangsanya pangsa lokal kebanyakan. Oke, baik. Mas MK, apabila kita lihat proses penegakan hukum sudah dilakukan, sebuah rumah produksi sudah berhasil dibongkar. Jika memang ingin membongkar keseluruhan bisnis ini, apa kemudian next step-nya? Langkah selanjutnya harus seperti apa? Stepnya mungkin adalah dengan satu dari para talent itu kan kemudian mereka pasti punya rekam jejak histori kan gitu. Misalnya pernah dimain di mana aja, pernah bikin konten apa aja gitu. Itu yang pertama. Terus dari pihak dari sutradara, produser yang terlibat itu juga bisa diminta keterangan apakah mereka juga akhirnya punya jaringan dengan pihak-pihak lain atau konten-konten kreator yang lain gitu. Yang ketiga adalah dengan makin masuk ke ranah-ranah platform digital yang sekarang masih pakai jalan tikus yang tersebar di tanah air gitu. Itu ada beberapa gitu. Itu bisa karena di sana juga banyak banget konten kreator mandiri yang kemudian membuat konten dewasa di sana gitu. Paling 3 cara itu terus yang bisa dilakukan. Terus yang keempat sebenarnya gini, bisa juga misalnya masuk lagi ke wilayah-wilayah beberapa situs film yang kemudian itu jelas namanya, tapi kemudian mereka punya beberapa topik gitu ya di dalam laman mereka itu yang diselipin film-film berkonten dewasa. Itu ada di sana dan itu sampai hari ini sepertinya belum tersentuh. Oke, baik, kita akan tunggu saja bagaimana kemudian langkah selanjutnya dari pihak kepolisian dalam membongkar bisnis ini. Terima kasih Mas Muhammad MK telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.